Bapak-bapak, para orang tua sepuh dan sepuh yang mohon maaf tidak disebutkan walaupun tidak disebutkan tidak akan memberikan dan hormat. Yang kami hormati Wafidul Muslimah adik kami Bapak Martubi beserta seluruh keluarga besarnya. Juga yang kami hormati Al-Ustaz Aang Hunaifi Madaan Allah Fitri Hayati. Juga yang kami hormati setelah diri saya ada paman saya Abdul Rahim Sidin Aman. Kalau orang sini apa sebutnya? Aman atau Uceh gitu ya? Cah. Juga yang kami hormati para ustaz, para ustaz lainnya yang mohon maaf tidak disebutkan, lebih khusus membawa acara ini informasinya. Saya tahu keluarga saya juga anak ini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang mudah-mudahan malam ini kita semua termasuk dan tergolong hamba-hamba Allah yang selalu akan tinggal dengan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa berkat rahmat karunia serta izin Allah malam ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, bertakziah, turut membantu doa atas meninggalnya almarhumah adik kami Ibu Erni binti Bapak Haji Diman. Kemudian selanjutnya sekaligus mewakili adik kami Bapak Martubi mengaturkan banyak yang tiada terhingga kepada bapak-bapak dan saudara-saudara semua keluarga di kampung Pulau Peteng ini yang alhamdulillah bisa membantu kami dalam rangka mendoakan takziah dari mulai malam pertama sampai kepada malam yang ketujuh ini yang merupakan malam terakhir. Atas nama keluarga Bapak Mas ini kita dapat membalas kebaikan bapak-bapak dan saudara semua. Semua ini kami mohonkan kepada Allah, semoga Allah akan membalas amal baik bapak-bapak dengan pahala yang berlipat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selawat diiringi salam yang sempurna senantiasa Allah lipat curahkan keharibaan junjungan besar kita, pemimpin besar kita dunia dan akhirat, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini diakui sebagai umatnya dengan harapan semoga kita akan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti ayat yang saya sampaikan di awal tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap barang yang bernapas pasti akan mati. Yang bernapas kita ini semua bernapas, mati enggak? Mati. Setiap barang yang bernapas pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Firman Allah ini kadang-kadang kita siapa yang meninggal dunia, siapa yang dibungkar selalu tapi sekali-kali coba tangan kita untuk ke diri kita dan buat apa? Berani nggak begitu? Buat apa? Harusnya ketika kita melihat ada saudara kita, orang tua kita, keluarga kita meninggal, itu nasihat yang paling mendasar kata Rasulullah. Cukup kalau kamu melihat, mendengar, menyaksikan keluargamu, saudaramu meninggal dunia, itu nasihat bagimu bahwa satu saat kelak kamu juga akan seperti ini. Akan kemudian ayat selanjutnya, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Setiap barang yang bernapas pasti akan mati
mati kecuali dengan izin Allah. Izin Allahnya ini yang harus kita pertegas dan kita perjuangkan. Jadi orang itu mati atas izin karena mau udah sampai waktunya. Jangan kadang-kadang orang meninggal dunia keluarganya pada berantem kecoba nanti kalau berbawa ke Soloman katanya nggak mati nih. Masya Allah. Di kampung saya ada, saya sampai datang itu, saya marah-marahin. Jadi adiknya, bang, udah bang kita berobat ke sini aja, kata abangnya. Enggak, gua ke sono aja, ada dukun manjur katanya. Coba kalau nggak dibawa ke sono, dibawa ke rumah sakit, nggak dibawa ke rumah dukun, berarti nggak mati nih. Memang dukun bisa ngidupin orang. Bapak saya itu almarhum Kiai Haji Abdul Muttalib bin Said bin Najdiran bin Najdir paling cepat kalau dukun dia. Kenapa? Dukun jangan dipercaya, dukun aja nggak pakai dukun. Dukun singkat dan dukun nggak pakai dukun. Jadi setiap barang yang bernapas pasti akan mati kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah belum kehendaki mati dia belum. Di tahun banyak banget orang ditabrak kereta. Logika kita manusia modal udah sama kereta. Badan kita, tulang kita kayak apa sih? Kereta besi, iya nggak? Cuma saya dalam kereta apa? Apalagi sekarang kereta macam-macam. Ada komputer lain, macam-macam kereta berapa macam. Ada yang ditabrak kereta, kagak mati, kakinya doang buntung. Orang dihantam besi, ya kan? Nggak mati dia, logika kita mati lah, tabrak kereta, enggak? Tapi kalau belum Allah berkehendak mati, belum dia. Ada lagi, saudara saya masih ada keluarga juga, ya mantan tipu Kota Bekasi. Waktu itu belum ada pemisahan antara kabupaten dan kota. Itu dia tabrakan di Sasak Jarang. Tahu Sasak Jarang hati ya? Di Tambun itu masuk ke kolong mobil kok darah udah pada ngalir di aspal. Logika kita nungsep di kok tabrakan mobilnya mati. Ya kan? Tapi ternyata masih hidup. Berjalannya doang pincet kau ya? Pincet sebelah masih hidup, masih kencang lagi, matinya belum lama ini. Karena waktu itu ketika tabrakan dia belum waktunya meninggal. Ada lagi namanya Pak Daud di kampung saya, Ambon, jatuh dari pohon kelapa Pak. Rupanya kelapa mau dia buat pegangan dia ngambil kelapa, kelapanya itu nggak kuat, akhirnya merosot jatuh nungsep. Pohon kelapa kira-kira tingginya berapa ya? 10 meter aja ya. Nungsep logika kita modal orang besar itu modal begitu ya. Mati. Tapi kenapa belum mati? Belum waktunya. Jadi ini harus disesati oleh keluarga Sayyidul Musibah bahwasanya kematian itu datang apabila sudah kehendak Allah. Bukan karena ini, karena itu juga. Karena Allah dan kita juga pasti bakal mati. Jangan nunggu gini lagi. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, satu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad SAW sedang bersama dengan Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Saidi. Dulu ketika saya masih dinas, masih kerja, saya kerja program kita. Begitu pensiun itu masih panjang sekarang umur. Pensiun saya tahun 2017, baru sekarang 2025 dapat tahun alhamdulillah buka kita. Tapi kita sama itu semua ada alhamdulillah. Nah, saya baca, saya pikir dulu yang namanya Rabi'ah itu wanita. Ternyata orang Arab juga namanya ada Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Saidi. Tapi itu wanita. Dulu yang saya tahu lebihnya Rabi'ah itu ada dia wanita suci yang terkenal mungkin bapak-bapak udah pernah nonton film ini. Wanita suci dan
kisah perjalanan hidupnya, Masya Allah. Jadi kita pernah punya kehendak Allah. Luar biasa. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW bersama Abu Usaid Malik bin Rabi' al-Asyidi, datang itu orang dari Bani Salamah. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-baqiya min bini abawaya sayyidun abiluhuma min ba'di mautihima. Ya Rasulullah, orang tua saya udah meninggal dunia, mati. Apakah saya masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tua saya karena orang tua saya udah meninggal? Qala, Rasulullah bersabda, "Na'am, ya bisa." Begitu dikata bisa, itu berburu orang dari Bani Salamah bangun sumur di samping Masjid Nabawi Madinah 14 abad yang lalu. Ya kan, cuma hadis ini harus dikias. Sebab kalau nggak dikias, orang nanti kalau ada yang meninggal bangun sumur di samping masjid, ada yang meninggal lagi bangun sumur di samping masjid. Nah, kebanyakan sumur, orang mau ke masjid nyemplung semua. Hadis ini harus dikias karena pemahaman kita di Sunnah wal Jamaah itu pertama dalil kita adalah Al-Quran, yang kedua hadis, ketiga ijma para ulama, keempat kias kita pakai. Kalau yang lain nggak pakai, tadi ada cuma. Kalau kita pakai, kenapa? Karena belum perlu kias. Dulu orang pergi haji itu di Jabal Rahmah itu tempat hukum padang Arafah. Tapi sekarang cuma juga yang hukum di padang Arafah sekian tahun sekian banyak, asal melebar. Begitu juga masjid kita. Ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, masjid kagak muat, ya kan? Luar-luar pergi jalan-jalan orang pakai sejadah, ya kan? Jadi ketika banyak jamaahnya itu namanya nyambung, masih nyambung, masih kedengeran bacaan imam di masjid, ya kita masih boleh duduk dan kita masih ada perkembangan di masjid. Kan kalau Idul Fitri kan banyak ya, apa ke jalan-jalan, bukan di sini doang, di situ juga sama. Yang kagak pernah keluar ke masjid juga kalau air itu kok keluar ya. Oh kan orang sini bukan, orang tahun Pak. Bener. Itu masjid apa di jalan-jalan, lapangan untuk depan SD, depan madrasah penuh. Pas hari raya itu. Ya. Kalau hari Jumat kan enggak cukup segitu aja, ya enggak? Orangnya pada kemana? Apa ada yang telah tahu kali ya? Tapi kita berbaik sangka, siapa tahu orang dari merantau pada pulang, gitu enggak? Pulang ke kampungnya, yang dari sini juga pulang ke kampungnya, kan begitu kalau lebaran musimnya. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, kembali kepada materi. Ketika dinyatakan demikian, orang bangun masjid di samping Nabawi, bangun sumur di samping Nabawi. Kalau sekarang dikias, kalau nggak dikias, kita nanti orang itu bangun sumur terus. Akan wasahakan memarhaban selamat datang yang acara ini. Kita Abdul Aziz seperti SPG. Ini dia kebolan pondok pesantren cabang Ciwai Cirebon, juga alumnus KIN Diputat Salih. Ketika saya berangkat haji, dia sudah tidak hadir. Ini orangnya tinggal di Villa Permata itu Pak. Jelas. Sampai di mana tadi ya? Sumur. Jadi Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kalau kagak dikias hadis ini, orang mati nanti bangun sumur di samping masjid. Nah, dikias bagaimana? Nah, sekarang kalau sumur masjidnya udah pada bagus, nggak perlu bangun sumur lagi. Ya kan, bantu apa lagi? Berupa uang atau apa untuk penyempurnaan masjid itu sendiri. Selama masjid itu digunakan orang untuk ibadah, selama itu pula pahala akan mengalir untuk orang yang diniatkan untuk disedekahkan. Oh, keluarga dari almarhumah Ibu Erni binti Bapak Haji Bandiri, oh nyumbang buat musola namanya Nur Ampel, bantu, ya kan? Sekahar, 2 kahar, orang dulu pakai kahar di sini. 1
1 ton, 2 ton, dia bantu buat pembangunan musola atau masjid. Selama musola atau masjid itu digunakan orang untuk ibadah, pahala akan mengalir terus buat almarhum. Itu yang ditunggu-tunggu tuh. Sama almarhum gak usah bawa Quran ke kuburan. Ya, kuburan dibagus-bagusin, ini enggak. Banyak Pak orang Pak. Ini Pak Kakak sini Pak. Kamu Pak. Ada yang malam, ya kan? Minta apa itu? Ke kuburan. Mak, besok mau hajatan Mak. Mau hajatan Mak. Pak, besok mau hajatan, mudah-mudahan yang datang banyak. Ya kan? Jangan hujan, tamu banyak, untung besar. Ya kan? Kalau ada kumpul, cukup itu lah. Lah. Masya Allah. Bukan begitu caranya. Orang tua kita yang sudah meninggal, yang tajiru dakwatan min alihi, dia mengharap doa dari keluarga. Oh, begitu. Itu yang pertama tadi. Naam as-salatu alaihi ma kata Rasulullah. Boleh. Ya kan? As-salat itu berbanyak doakan orang tua kita yang sudah meninggal. Wal istighfar lahuma, mohonkan ampun kepada Allah untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Seperti doa yang sering kita baca. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, dosa ibu bapakku. Ya, sebagaimana dia menyayangi kami waktu kecil dulu. Doain orang tua kita. As-salatu alaihi wa istighfaru lahum. Ya kan? Terus nih, sampai di mana tadi? Wal istighfaru lahum. Kemudian apa lagi? Biar nggak ngantuk. Wa infaqu ahdihim min ba'dihi. Tepati janji orang tua. Kalau pada saat hidupnya dulu dia punya cita-cita apa, apalagi kalau ada sangkut paut masalah utang piutang, bayarkan oleh anak dan keluarganya. Karena al-mayyitu ala kubbihi, mayit bergantung kepada hutangnya. Hati-hati, jangan banyakin hutang apa. Bahaya itu. Rasulullah SAW tidak mau mencolokkan jenazah yang ada hutangnya. Jadi kadang-kadang hutang dibanyakin. Na'udzubillahi min. Kalau orang tua kita, ya kan? Kemudian apa lagi? Wasilaturrahmi allati la tusallu ila bihima. Silaturahmi sama keluarga tetap nyambung nih gara-gara orang tua kita udah meninggal. Ya, putus dah keluarga. Jangan begitu. Islam tidak mengajarkan itu. Terus kita menyambung silaturahmi, tetap yang namanya saudara tetap saudara, keluarga tetap keluarga. Kemudian apa lagi? Wa ikramu la tusallu ila bihima wa ikramu sadiqihima. Bahkan muliakan teman-teman orang tua kita, muliakan teman orang tua kita. Kalau kita sebagai anaknya menyambungkan, maka orang tua kita senang di sana. Orang tua kita biasanya ikut ngaji di majlis taklim apa namanya itu? Nurul Ampel, anaknya ikuti jejak orang tuanya, itu orang tuanya senang banget. Dapat pahala orang tuanya karena dia anak yang soleh yang mendoakan seperti hadis yang disampaikan oleh pembawa acara tadi. Ijamat Adam in kota amaluhu ila min sa'atin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin. Apabila mati anak Adam, putuslah amalnya kecuali terdiri pada 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Di sedekah jariyah nih, banyakin sedekah. Ini kadang-kadang kalau udah mati doang baru sedekah ya. Nanti itu pernah ngapain lu? Padahal yang seharusnya adalah ketika lu masih hidup. Banyakin sedekah. Ini ada yang minta buat pembangunan musola, pembangunan masjid. Ya kan, ntar dulu belum panen.
Orang sono sini lo enggak. Tapi orang Tabun nggak punya pembadi loh. Iya kan? Tapi makan jalan terus. Orang sini kebanyakan makan mulu ya. Karena bapak punya pembadi. Makanya saya kalau datang kemarin ketemu saudara saya, udah makan belum? Tanyain makan lagi. Ya. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Bagaimana tadi? Sedekah jariyah. Tuh, Nabi Musa seperti yang saya ceritakan kemarin. Ini dalam tanah yang berbeda. Suatu ketika Nabi Musa itu pernah ngomong kepada Allah. Kan belum pernah kemarin ceritakan karena Nabi Musa itu bisa berkata-kata kepada Allah. Dia masuk kali Allah yang bisa menerima wahyu tanpa melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Tapi suatu ketika Nabi Musa pernah tanya kepada Allah, ya Allah, amal ibadah mana yang paling kau senangi? Apakah sholatku ya Allah? Bukan. Sholatku hanya untukmu, karena dengan sholat mampu mencegah kamu dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mampu mencegah pelaku sholat dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau orang sholat masih melakukan perbuatan keji, masih melakukan kemungkaran, sholat tapi judi jalan terus, sholat masih nipu jalan terus, bohong jalan terus, korupsi jalan terus, berarti sholatnya apa benar? Karena sholat yang benar, sholat yang mampu pelaku sholat dari perbuatan keji dan munkar. Tuh, artinya yang sholat sebenarnya begitu. Namanya Nabi Musa mereka, bahkan namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak paling banyak dia. Ya kan? Mana tahu kemarin 136 kali. Itu dalam Al-Quran kembali satu lainnya kan? Ya, jangan kalah anak saya, cucu saya itu Al-Quran udah bolak-balik. Cucu saya Al-Quran udah bolak-balik. Bolak-balik doang. Iya. Nah, Nabi Musa tanya lagi, ya Allah, apakah puasaku yang kau senangi ya Allah? Bukan, kata Allah. Puasamu hanya untukmu, bila dengan puasa itu menekan hawa nafsumu. Makanya ini bapak-bapak mohon maaf yang udah tua di atas 50 tahun ke atas, karena puasa sunnah yang Kamis tambah puasa ayamul bid, hari pertengahan bulan 13, 14, 15, 13, 14 itu peristiwa Malari, Surabaya, peristiwa menurunkan Pak Harto kita tahun 98, tanggal 13, 14, 15, Desember Pak Harto. Coba lihat sejarah. Lihat tanggalnya, benar nggak tuh? Tahun 98. Kenapa? Ekosistem di mana permukaan laut tinggi air sudah naik, nelayan tidak mau turun ke laut. Kenapa? Bulan purnama terang, kegiatan ikan nggak mau ikan. Lihat, nah ketika itu kalau kita puasa luar biasa. Syukur kalau Bapak bisa puasa Senin Kamis. Insya Allah kalau Bapak melanjutkan puasa Senin Kamis, yang namanya kolesterol, urat asam, tinggi darah bisa terantisipasi dengan gampang. Ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah kenapa puasa hari Senin? Hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Ini masuk kategori maulid juga. Hari Senin hari kelahiranku. Panjang penjelasannya, ya kan? Hari Senin pintu langit terbuka. Hari Senin aku diutus oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul. Wahyu turun pada saat kita. Kalau Kamis ya Allah ya Rasul, Kamis pintu langit terbuka. Hari Kamis. Dan amal ibadah manusia akan dilaporkan oleh malaikat pada hari Kamis. Dan aku suka kata Rasulullah, ketika amal ibadah itu dilaporkan, aku melakukan puasa. Puasa ya, insya Allah kalau Bapak rajin puasa dalam jam 10 di mulut berbosan ya nggak? Pagi makan sarapan, siang makan, malam makan, tapi makan lagi ya kan? Malam makan, Masya Allah, lebih makan ya. Tuh,
puasa banyakin. Nah, kalau saya menggemarkan, soalnya tadi saya buka puasa tapi saya apa namanya? Jalan kaya, ini, jalan ya? Jalan. Saya buka puasa tapi begitu itu puasa memang sholat di mana? Bisa pulang. Ada kakak berpuasa di mana? Iya. Enggak, ini jalan. Saya masih dalam banyak masuknya di jalan. Jadi banyakin itu Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Nabi Musa masih nanya lagi. Tadi pertama nanya apa? Soal. Kedua nanya. Lupa begitu aja ya. Nah. Yang ketiga, ya Allah, apakah zikirku yang kau senangi ya Allah? Apakah Allah bukan zikirmu hanya untukmu? Karena dengan zikir itu membuat hatimu menjadi tenang. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir hati menjadi tenang, jiwa menjadi lapang. Hidup terasa nikmat. Cok dari cok daraga cok. Hidup nikmat sama. Kalau kita taati perintah Allah, perintah Rasulullah, jauhkan segala apa yang dilarang olehnya. Insya Allah itu tenang-tenang. Ya kan, pikiran tenang atau ibadah tenang. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Lalu kalau gitu apa ya Allah? Amalan yang paling kau senangi ya Allah. Apa kata Allah? Ketika kau berbagi, kau bersedekah, aku ada di sisimu. Masya Allah. Masya Allah. Bersedekah, aku ada di sisimu. Tuh, maka banyakin sedekah, Pak. Ini kadang-kadang orang sono ya, orang sini kadang ke masjid, uang cepean bawa, gocapan bawa, 20-an bawa, 5.000 bawa, 10.000 bawa, 2.000 bawa. Begitu kotak amal mau lihat. Ribu tuh, kata yang cepet, gua nih. Ya kan? Kata yang 50 ngomong, ya lu mah kagak mungkin, gua tahu nih dia. Pantat gasiran, buntut apa namanya? Pantat kuning, buntut dia gasiran, gitu kan? Iya. Enggak, lu. Paling gua nih gocap. Kata yang gocap, belum sempet selesai ngomong, yang 20 ngomong, kagak, lu mah kagak, sayang. Coba dah nih gua paling yang 20.000 nih. 20.000 yang kuat. Ya kan? 20.000. Kata 20.000, 10 ngomong, enggak, rumang enggak, paling gua nih agak demokan dikit nih. Kepada 20.000. Benar demok dia. Masih kalah juga kan dengan goceng. Apa kata yang goceng? Enggak, lu mah masih enggak nih, gua sedang mau ada sembah, gua enggak banget. Yang 2000 tuh ngomong-ngomong dia kayak nempet baik. Lecek banget ya mah. Ya kan? Begitu kotaknya udah liwat mau ngambil, akhirnya 2000. Sambil gua yang 2000 ngomong tuh, gua katanya gua apa ngomong banget tuh. Gua nih yang diambil mana tuh. Ya nempet. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, sedekah itu pada hakikatnya adalah simpanan kita. Itu yang betul-betul abadi yang akan kita nikmati nanti pada saat kita meninggal dunia. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, terus nih, terakhir ya. Dari mana tadi? Saya ngecek doang, nyari ada, masih ingat baru. Jadi Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, ternyata amal ibadah sedekah itu luar biasa. Bahkan kalau kau bersedekah satu, Al-Quran Al-Baqarah 261 dijelaskan, masalil lajidul penuh kalau bisa bila masalah apa di sana dan salah tidak itu sudah apa wabah menjadi firman Allah. Kau bersedekah satu menjadi satu biji menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji, maka 1 dibanding 100 jadi 700. Kalau Anda bersedekah 1 juta,
kali 700 Anda dapat pahala 1 juta. Iya, 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Jadi kadang-kadang ya bukan orang sini, orang sono. Kalau buat kepentingan kehidupan pribadinya udah apa dia mau ya. Masjid kita ini, musola kita ini, musola santai, musola sini orang kampung situ dekat sawahnya ya. Apa sawah orang Jakarta ini udah habis ya. Makmur ya, tinggal rumah doang sama sumur. Masya Allah, apa tuh tingkatannya tuh? Oh, atas. Dikit-dikit. Jadi Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati, mumpung kita masih hidup, perbanyaklah amal ibadah kita kepada Allah. Bapak dan Saudara sekalian, Bapak tahu, setiap sesuatu pasti ada sebab. Kulli syai'in sababun. Kemarin peristiwa Aceh. Ingat gak peristiwa Aceh kemarin? Televisi pasti terus mentayangkan. Itu ada sebab. Kenapa sebabnya? Ada anak miskin, anak yatim, tidur di masjid, diusir sampai meninggal sekarat mati. Betul gak? Allah murka karena di masjid tempat yang paling aman menurut orang musafir itu. Ternyata dia sampai mati di situ. Diseret, berkulit, sampai mati. Allah murka, turunkan makhluknya. Air, hantam itu. Baru air. Iya kan? Baru air. Lihat tsunami Aceh. Belum Maluku yang lain. Al-Quran sudah menceritakan beberapa ayat-ayatnya menjelaskan itu. Masya Allah. Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang terpenting bagi kita, saya kasih satu amalan Pak. Mau nggak nih? Kasih satu amalan, kalau Bapak amalkan ini, insya Allah Bapak akan dijaga oleh malaikat setiap hari malam. Baca akhir 3 ayat akhir surah Al-Hasr. Dicatat boleh tuh. 3 ayat terakhir surah Al-Hasr. Kalau kau baca itu pagi hari, Allah turunkan 70.000 malaikat menjaga kita. Kalau kita baca itu sore hari, malam hari, Allah turunkan 70.000 malaikat untuk menjaga kita sampai sore lagi. Dari pagi sampai sore, baca sore sampai pagi lagi. Apa suratnya? Hafalkan ya? Hafalkan? Hah? Itu orang sholat. Tiga ayat itu mah. 3 ayat terakhir surah Al-Hasr bunyinya begini. A'udzubillahi samil alim asyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadati wal rahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. 2 ayat. 2 ayat baru. Ayat terakhir. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwa al-'azizul hakim. Allahu akbar. Ini yang dihafal sama Bang saya, baca 3 ayat saya alaina toinat kau 1 ayat. Salilu bika warka 2 ayat. Inasya diangkat 3 ayat lagi bukan yang dimaksud. Ini hadis dari Iqbal bin Yasar. Jadi kalau Bapak mengamalkan itu, insya Allah hidup enak. Kita menjaga 70.000 malaikat. Lah, tidak banget. Muawiyah, tahu Muawiyah? Ini ngapal kemana-mana, nggak apa-apa dan dia.
Muawiyah bin Jahwal itu meninggal dunia. Rasulullah nggak tahu pada awal. Akhirnya Rasulullah SAW bersama sahabatnya, ini kenapa matahari nggak keluar? Maka Madinah itu kalau musim panas panasnya luar biasa, ya kan? Sampai tinggi sekali. Ini kenapa matahari nggak keluar? Akhirnya Jibril datang, ya Muhammad, tahukah kamu ada apa emang? Itu langit dikelilingi dengan sayap-sayap malaikat. Apabila sayap-sayap malaikat membentang sehingga matahari tidak bisa menyinari bumi. Redup suasananya. Tahu ada kamu Muhammad? Ada apa emangnya? Itu sahabatmu Muawiyah meninggal dunia. Muawiyah meninggal dunia. Kamu tidak sadar. Ternyata amalannya apa? Gampang nih. Amalannya apa tuh Muawiyah itu? Amalannya cuma baca surah Al-Ikhlas. Tahu Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Dia duduk, dia baca itu, dia tampil jalan, dia baca itu naik motor, dia baca itu terus. Dari kata berkata, orang sudah sama itu, baca terus, jangan berhenti. Ya, yang kita kagak, baca, pikiran lain. Cuma gua hutang dengan katanya bisa kerja. Allah tadi itu paling banyak, ya kan? Orang, ya kan, menghantam. Saya punya sahabat namanya Didik, orang Tanah Ungkup, tinggal di kampung dekat saya. Itu sama orang-orang lain jadinya nggak bagus, jadinya bagus. Kenapa demikian? Oyak sama, pupuk sama, apa sama, ternyata dia taat kepada Allah. Kedua, sudah pun paling banyak luar biasa. Ini kita bagaimana? Ya, tuh, kurang ketaatan kita kepada Allah. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, terakhir ini malam Jumat, ya kita harus banyak-banyak sholawat. Kalau kita baca sholawat satu kali dibalas 10 kali lipat. Yuk sama-sama ya, sambil kita mengartikan firman-firman Allah yang lain. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah kalau diingat di dalam hati kita semua bakal yang mati, tua dan muda pasti mendapati di dalam kubur tempat yang pasti. Salat ini bukan sembarangan selawat Pak. Ini syair arti sebuah firman Allah. Mana firman Allahnya? Yang saya sampaikan di awal tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernapas pasti akan mati. Tua muda miskin kaya pasti mati. Al-Ankabut ayat 57. Kita lanjut. Tiba di kubur hidup kembali, munkar dan nakir akan menghadiri. Saat itulah mulut terkunci, tangan menjawab, kaki bersaksi. Surah Yasin ayat berapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut manusia dikunci,
Kenapa murid dikunci? Kenapa yang tukang bohong? Waktu kali mulai tangan mereka akan berbicara. Maka satu adu dua kata mereka bersaksi lima kali yang sebut terhadap apa saja yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini. Surah Yasin ayat berapa? Ayo, surah Yasin ayat berapa? Ayat 65. Menyatakan begitu. Mulut dikunci tukang bohong, tangan bicara. Oh, jangankan nungguin sampai mati, sampai kiamat, sampai akhirat. Tangan sekarang aja udah bisa bicara. Betul nggak? Buktinya mana? Bapak di pinggir jalan raya. Begini aja Pak. Itu motor berhenti atau mobil berhenti. Kenapa berhenti? Ya Pak, hawa penumpang. Ya kan? Watashhadu anhum la Terus nih, wahai di mana sahabat karib, semua sama membawa nasib, jasad dipukul lalu menjerit karena tak pernah sholat maghrib, sholat sholat ya Pak. Di kubur ada ular berbisa yang bernama Sujaul Aqra, melilit mayit yang banyak dosa karena tak pernah sholat isya, sholat terasa gentar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh, tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah sholat subuh, sholat sekarang badan sudah terbundur, sudah berada di dalam kubur, kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah sholat zuhur. Janganlah sampai hidup kesasar, malaikat azab semakin munkar, kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah sholat asar, sholat supaya itu ada di kubur namanya saudara Sujaul Aqra, melilit mayit itu. Dia punya mata, matanya itu jangan lihat matanya, hawanya aja panasnya luar biasa. Hati-hati Pak, sekali lagi pesan saya, sudah di sini banyak keluarga saya, jangan sampai ninggalin Bapak dan saudara sekalian, terlalu panjang ya pertemuan terakhir, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf banget ya. Saya bukan menggurui, cuma ngasih tahu aja karena agama itu nasihat. Kita masuk surga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Burung iriat, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.
buah jeruk, buah kurma, buah mangga, buah sao, ya kan? Buah apa lagi tuh? Iya, itu semua nama buah-buahan. Hujan rintik di tengah sawah, tadi kan rintik ya. Pohon katuk daunnya runtuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. اللهم تقبل واغفر وقرأنا من القرآن العظيم وما حللنا وسبحنا واستغفرنا وصلينا هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى أهل حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا بالخصوص اللهم اغفر لها وارحمها وعافها ووسع قدرها وأكرم نزلها واجعل الجنة مثواها. اللهم اجعل قبرها سنة جهالي يا الله. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان, روضة min riyadil jinan. Kuburannya gelap Engkau terangkan ya Allah. Hadir banyak ya Allah dari malam pertama sampai malam ini ya Allah. Hadir banyak ya Allah, kuburnya sempit Kau luaskan ya Allah. Kuburnya gelap Kau terangkan ya Allah Rahman. Kuburnya panas Kau sejukkan ya Allah. Rawdatan min riyadil jinan. Wala taj'al qabraha hukratan min al-qanir. Jangan ya Allah, jangan ya Allah. Karena itu ya Allah, Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wasyafa'ah ahli kubur susah kuburan dan binti hajiman. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wasyafa'ah ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Buat kita yang hadir dari malam pertama sampai malam ini, zikrul maut buat kita, hadir tahlilan takziah zikrul maut buat kita. Ya Allah, Allah mahawin alina fi sakaratil maut. Besok kami juga kami akan meninggal juga sama ya Allah. Allah mahawin alina fi sakaratil maut. Mengadza dengan ruh al-fa'il. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin rabbil alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang khusus ya Allah. Hadi iman ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabb. Bil Mustafa balli maqasidana waghfir ya wasi'al karam ya Allah biha. Ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil da'wah bismillah wa tahiyyatu bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Allah. Allahumma fiqa bi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.